Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiska Saputri dengan NIM 23070374456. Saya berasal dari program studi D3 Teknologi Pap dan Kertas, Fakultas Teknik Universitas Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Teknologi Pembuatan Pap 3 dengan dosen pengampu Pak Chairul STMT. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dissolving pulp. Nah, apa itu dissolving pulp? Nah, dissolving pulp adalah pulp kayu yang diputihkan yang memiliki alfa selulosa tinggi, besar dari 94% dan hemiselulosa rendah. Pulp ini memiliki sifat-sifat khusus seperti distribusi berat molekul yang seragam. Dissolving pulp disebut karena pap dilarutkan ke dalam pelarut dan dibuat menjadi larutan homogen yang selanjutnya dapat dipintal untuk menghasilkan serat tekstil atau direaksikan lebih lanjut secara kimia untuk menghasilkan berbagai macam turunan selulosa, seperti spons rokok, tali tire, cat khusus, dan lain-lain. Nah, dissolving pulp juga memiliki karakteristik yang khas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kandungan selulosa yang tinggi. Yang kedua, itu memiliki derajat polimerisasi dan kelarutan alkali yang tinggi. Dan yang ketiga, mempunyai distribusi berat molekul yang seragam. Nah, dissolving pulp ini dibuat melalui beberapa metode, seperti prehidrolisis Kraft, sulfit asam, serta soda. Selanjutnya kita masuk ke dissolving pulp dan Kraft pulp. Dissolving pulp merupakan pulp putih yang mempunyai kandungan alfa selulosa dan kecerahan yang tinggi, namun dengan jumlah hemiselulosa yang rendah. Sedangkan Kraft pulp merupakan pulp putih yang masih mengandung hemiselulosa dalam jumlah yang cukup besar. Adapun beberapa perbedaan antara dissolving pulp dengan Kraft pulp, baik dari segi proses maupun kualitas yang diharapkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dissolving pulp ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan serat viskosa dan turunan selulosa lainnya. Sedangkan Kraft pulp digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas, karton, dan tisu. Yang kedua, dissolving pulp ini terdapat proses prehidrolisis untuk mengurangi jumlah hemiselulosa dan netralisasi untuk menghilangkan asam organik setelah prehidrolisis. Sedangkan Kraft pulp terdapat proses impregnasi pada tahap cooking. Yang ketiga, yield pada dissolving pulp itu berkisar 30-35%, yang pemisahan menggunakan hemiselulosa selama proses mengurangi yield. Sedangkan Kraft pulp yield-nya berkisar sekitar 40-45%. Hemiselulosanya dipertahankan untuk memperoleh yield yang tinggi dan mengurangi konsumsi energi pada pembuatan kertas. Yang keempat itu viskosa yang seragam. Dan sedangkan Kraft pulp itu diperlukan viskositas yang tinggi. Selanjutnya, dissolving pulp itu memiliki jumlah selulosa yang lebih sedikit, sedangkan Kraft pulp memiliki jumlah selulosa yang lebih banyak. Dissolving pulp ini memiliki kadar logam seperti Ca, Fe, Cu, SiO2, MgNa yang rendah. Sedangkan di Kraft pulp kadar logam diabaikan. Selanjutnya itu dissolving pulp itu kadar di kloremetuna-nya rendah. Sedangkan di Kraft pulp kadar di klorometananya lebih tinggi dibandingkan dissolving pulp. Selanjutnya kita masuk ke metode cooking atau pemasakan. Cooking atau pemasakan merupakan salah satu proses terpenting dalam pembuatan dissolving pulp yang bertujuan melepas lignin dari serat dan melarutkan komponen lignin dalam kayu menggunakan bahan kimia dan panas. Ini adalah contoh proses flow cooking dissolving pulp di PT RAPP. Nah, ada beberapa tahapan yang dilewati dalam membuat dissolving pulp. Menurut PT RAPP,
Proses pembuatan dissolving pulp dapat dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, itu ada chip filling. Chip filling ini adalah proses pengisian serpihan kayu atau chip yang dikirim dari chip storage atau dari chip screening dengan menggunakan belt conveyor ke chip silo, dan dari chip silo serpihan dimasukkan ke digester dengan menggunakan screw conveyor. Parameter pada proses chip filling ini yang pertama, yaitu waktu pengisian chipnya itu berkisar 30 menit. Yang kedua, jumlah chipnya itu sekitar 125 sampai 130 ton. Dan yang ketiga, tekanan low pressure steam-nya itu berkisar 3,2 bar. Yang kedua, itu ada preheating dan prehidrolysis. Ini bertujuan untuk mencegah rantai hemiselulosa dari serat fiber dengan cara menaikkan suhu chip di saat preheating menggunakan LP steam. Parameter pada proses preheating yang pertama, itu temperatur LP steam berkisar 150 sampai 153 derajat Celcius. Yang kedua, tekanan LP steam itu berkisar 4 sampai 4,2 bar. Dan yang ketiga, waktu preheating itu berkisar 30 menit. Adapun parameter proses prehidrolisis yang pertama, MP steam temperatur itu berkisar 190 sampai 200 derajat Celcius. Yang kedua, itu ada tekanan MP steam itu berkisar 11 sampai 11,5 bar. Yang ketiga, temperatur prehidrolisis ini berkisar 160 sampai 175 derajat Celcius. Tekanan prehidrolisis ini berkisar 7 bar. P faktornya berkisar 475, 500, 525, dan ini bergantung pada pentosan number pada chip. Yang selanjutnya itu waktu prehidrolisisnya berkisar 35 sampai 38 menit. Dan yang terakhir itu pH-nya berkisar kurang dari 3. Yang ketiga itu ada netralisasi. Netralisasi merupakan tahapan cooking yang berfungsi untuk menetralkan zat-zat asam organik yang keluar selama tahap preheating dan prehidrolisis dengan menggunakan white liquor yang mempunyai pH 13 atau basa. Parameter pada proses netralisasi yang pertama, temperatur hot white liquor-nya itu berkisar 80 sampai 90 derajat Celcius. Yang kedua, konsentrasi NaOH dalam hot white liquor itu berkisar 70 sampai 75 gram per liter. Yang ketiga, konsentrasi Na2S dalam hot white liquor itu berkisar 30 sampai 40 gram per liter. Yang keempat, itu volume hot white liquor itu berkisar 95 sampai 100 meter kubik atau 5% dari total volume liquor dalam digester. Dan waktu netralisasi itu berkisar 10 menit. Yang keempat, itu ada hot white liquor filling, merupakan proses pengisian liquor panas ke dalam digester. Pada tahap ini, white liquor dari proses netralisasi digantikan oleh liquor panas, yakni hot white liquor atau HWL, dan hot black liquor atau HBL. Parameter proses hot white liquor filling yang pertama, HWL-nya temperatur memiliki 100 sampai 150 derajat Celcius. Volume hot white liquor itu 55% total volume liquor dalam digester. Yang kedua, hot black liquor yang memiliki temperatur berkisar 163 derajat Celcius dengan volume HBL-nya 40% total volume liquor dalam digester dengan waktu itu berkisar 34 menit. Yang kelima itu ada heating. Heating merupakan proses untuk menaikkan suhu di dalam digester untuk mendekati suhu pemasakan. Itu berkisar 158 derajat Celcius. Parameter pada proses heating yang pertama, temperatur medium pressure MP steam itu berkisar 180 sampai 200 derajat Celcius. Yang kedua, tekanan MP steam itu berkisar 10 sampai 11,5 bar dan waktu heatingnya itu berkisar 5 menit.
Yang keenam itu ada displacement, adalah proses penggantian cairan panas sisa pemasakan dengan filter dingin dari tangki displacement yang bersumber dari washing station dan berfungsi untuk menurunkan suhu pemasakan dari 157 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius. Parameter proses displacement yang pertama, temperatur black liquor itu berkisar 80 sampai 90 derajat Celcius. Yang kedua, volume white black liquor itu berkisar 475 meter kubik atau 250 meter kubik ke akumulator 1, 225 meter kubik ke akumulator 2. Dan yang terakhir itu waktu displacement itu berkisar 60 menit. Yang ketujuh itu ada discharge yang merupakan proses pengeluaran pulp dari dalam digester dengan menggunakan dilusi sebanyak 375 sampai 380 meter kubik pada temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius dan tekanan 5 bar. Parameter proses tahap discharge ini yang pertama yaitu temperatur dilusinya itu berkisar 90 derajat Celcius, volume dilusinya 379 meter kubik, tekanannya itu berkisar 5 bar, waktu discharge-nya itu 25 sampai 30 menit, dan target konsistensinya itu 2,8 sampai 3,2%. Selanjutnya, kita masuk ke dalam washing dan screening. Washing dilakukan untuk memisahkan serat dari kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air. Adapun tahapan proses washing dan screening dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada decnoting yang merupakan tahapan setelah proses pemasakan yang bertujuan untuk memisahkan material-material yang memiliki ukuran dan dimensi yang lebih besar daripada saringan. Yang kedua, itu ada screening yang berfungsi untuk memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar daripada serat atau fiber, serta secara selektif memisahkan zat-zat terlarut dari pulp. Yang ketiga, itu ada proses delignifikasi oksigen yang merupakan proses lanjutan dari tahap washing dan screening yang bertujuan untuk menurunkan kadar lignin di dalam pulp sebelum dilakukan proses bleaching. Adapun parameter kontrolnya, yang pertama, washing. Itu uh, yang harus dikontrol yaitu konsistensi pulp. Itu berkisar 2 sampai 4 2,4 sampai 2,6%. Yang kedua ada temperaturnya itu berkisar 70 derajat Celcius. Yang ketiga ada laju aliran air pencuci itu disesuaikan. Yang kedua itu screening. Parameter yang dikontrol yang pertama itu tekanan operasional screener itu kurang lebih 2 sampai 4 bar. Yang kedua, ukuran mesh screener itu berkisar 0,15 sampai 0,30. Dan yang ketiga itu rejeksi atau reject rate itu berkisar 1 sampai 3%. Yang ketiga itu ada decnoting. Parameter yang dikontrol yaitu differential pressure itu berkisar 0,05 sampai 0,15 bar. Yang keempat itu ada oxygen delignification atau ODL dengan parameter yang harus dikontrol yang pertama, suhu operasional itu berkisar 90 sampai 104 derajat Celcius. Yang kedua itu ada tekanan oksigennya kurang lebih 3 sampai 7 bar. Yang ketiga itu ada retention time itu berkisar 30 sampai 90 menit dan yang keempat itu ada pH operasional berkisar 11 sampai 12. Selanjutnya kita masuk ke proses bleaching. Bleaching merupakan proses pemutihan pulp yang berasal dari proses pre-bleach dengan menggunakan bahan kimia pemutih, bleach chemical seperti klorin dioksida, ClO2, oksigen ozon, dan hidrogen peroksida atau H2O, hingga dihasilkan pulp yang berwarna putih dengan tingkat kecerahan yang diinginkan. Berikut adalah bahan kimia yang dipakai pada proses pemutihan pulp. Yang pertama itu ada gas klorin, yang kedua ada NaOH, yang ketiga ada klorin dioksida, yang keempat ada hypochlorite, yang kelima ada oksigen, yang keenam ada peroksida, yang ketujuh ada ozon, yang kedelapan ada chilling agent, dan yang terakhir ada enzymatic. Ini adalah contoh tahapan proses bleaching dissolving pulp di PT RAPP. Nah, tahapan proses bleaching pada pembuatan dissolving pulp dapat dijelaskan pada bagian berikut. Yang pertama itu ada DO. Di DO menggunakan ClO2 dalam suasana asam dengan pH 2 sampai 3 untuk mengurangi lignin.
Yang kedua, reaksi berlangsung di DO tower itu berkisar 55 sampai 60 menit dengan suhu 72 sampai 76 derajat Celcius. Selanjutnya, konsistensi inletnya 5,5%, tekanan pressnya 120 bar, target brightness-nya itu 73,8 ISO. Yang kedua itu ada EOP yang menggunakan eh, yang mengoksidasi lignin dengan NaOH, oksigen, dan H2O2. Reaksi di tower EOP itu dengan suhu 75 sampai 85% dengan pH 11,2 sampai 11,8 dengan tekanan 2 sampai 3 bar. Dan selanjutnya itu ada konsistensi inletnya itu berkisar 2,7 sampai 4%. Yang ketiga itu ada D1. Di sini menggunakan ClO2 untuk menyerang zat warna residual. Yang kedua, reaksi di D1 tower ini berkisar 150 sampai 160 menit dengan suhu 75 sampai 80 derajat Celcius dengan tekanan 2 sampai 3 bar. Dengan konsistensi outlet 30%, target brightness-nya 89,5 ISO. Dan yang keempat itu ada D2, di sini digunakan untuk menyempurnakan pemutihan dengan ClO2 dan SO2 untuk pengaturan pH. Reaksi di D2 ini berkisar 125 menit dengan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius dengan tekanan 2 sampai 3 bar, konsistensi outletnya 10 sampai 12% dan target brightness-nya itu 90,2% ISO. Peralatan yang terdapat pada dissolving pump itu yang pertama ada digester. Digester ini merupakan bejana vessel yang digunakan untuk memasak pulp kimia dengan proses craft atau sulfat. Digester super batch pada line 1 memiliki kapasitas 350 meter kubik, sedangkan pada line 2 punya kapasitas 400 meter kubik. Digester di PT RAPP dapat dilihat pada gambar berikut. Peralatan yang kedua ada rotary drum vacuum filter. Ini merupakan penyaring yang sering digunakan untuk mempercepat penyaringan atau untuk mengumpulkan partikel. Yang ketiga itu ada Knot Coarse Screen. Ini berfungsi untuk memisahkan serat fiber dan filtrat dari knot yang masih terbawa setelah melewati secondary knotter. Untuk kedua gambar tersebut dapat dilihat pada layar. Yang keempat itu ada knotter yang berfungsi untuk memisahkan material-material yang tidak diinginkan pada pulp, seperti chip yang tidak masak, knot, batu, atau logam yang terbawa setelah proses pemasakan. Yang selanjutnya itu ada screener. Ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar daripada serat atau fiber. Untuk kedua gambar tersebut dapat dilihat pada gambar. Untuk alat selanjutnya ada oxygen tower yang merupakan menara atau reaktor yang digunakan sebagai tempat terjadinya proses delignifikasi oksigen. Yang selanjutnya itu ada medium consistency pump yang merupakan pompa yang didesain untuk memompakan material yang mempunyai konsistensi 7-20%. Untuk kedua peralatan tersebut dapat kita lihat di gambar. Nah, peralatan selanjutnya itu ada press washer yang berfungsi untuk memisahkan soda yang terlarut pada proses pemasakan dan untuk meningkatkan konsistensi pulp dari 3% menjadi 30%. Selanjutnya ada pompa sentrifugal adalah pompa yang mempunyai elemen utama yakni berupa motor penggerak dengan sudu atau impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi. Untuk kedua gambar peralatan tersebut dapat kita lihat pada layar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan instrumentasi. Yang pertama, itu ada flow meter adalah alat yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam segala aspek yang terdapat pada suatu aliran material yang berupa udara, cairan, maupun bubuk. Yang kedua ada pengendali temperatur atau temperatur controller. Adalah instrumen yang digunakan untuk mengendalikan temperatur dengan cara menghitung perbedaan antara set point ini dengan temperatur yang terukur. Yang ketiga, itu ada konsistensi meter. Adalah alat yang berfungsi untuk mengukur konsistensi padatan. Dan yang keempat, itu ada kappa analyzer yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur bilangan kappa pada pulp. Selanjutnya itu ada pressure controller yang merupakan alat yang digunakan untuk mengendalikan tekanan di dalam alat.
Dan yang terakhir itu ada pH adalah ukuran alkalinitas atau keasaman suatu zat. Ada beberapa troubleshooting yang berkaitan dengan proses pembuatan dissolving pump, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada chip filling. Masalah di sini karena jumlah chip sedikit setelah proses pengisian chip. Hal ini disebabkan oleh laju alir LP steam yang rendah dan bukaan steam valve pada bagian bawah itu terlalu kecil. Nilai tabel yang ditetapkan T membuat steam valve terbuka jika pembacaan load cell berbeda dengan digester. Artinya, katup uap terbuka ke level chip aktual yang berbeda. Yang kedua, itu ada preheating. Masalah yang terjadi yaitu waktu preheating atau prehydrolysis yang terlalu lama. Hal ini disebabkan oleh steam pump tidak terbuka di lapangan dan pengukuran temperatur mengalami error. LP steam yang terlalu lama terbuka mencegah MP steam terbuka. Yang selanjutnya itu ada netralisasi dengan masalah karena waktu netralisasi yang lama. Hal ini disebabkan oleh tekanan digester yang terlalu tinggi. Yang kedua ada tekanan akumulator HWL terlalu rendah. Dan yang ketiga itu terjadi error pada pengukuran laju alir hot wet liquor. Dengan penjelasan digester screen mengalami penyumbatan, lakukan pencucian dengan menggunakan pompa sirkulasi di saat masih tersisa liquor di dalam digester. Yang keempat itu ada hot liquor filling. Dengan masalah yang terjadi yaitu waktu pengisian liquor yang lama. Hal ini disebabkan oleh tekanan atau ketinggian cairan di akumulator HBl1 yang terlalu rendah dan ada error pada pengukuran laju alir di HBl. Dengan pompa sirkulasi akumulator HBl2 tetap bekerja, pastikan bahwa wet liquor tersedia di suction pompa sirkulasi. Yang kelima itu ada heating dan cooking. Masalah yang terjadi itu waktu heating dan cooking yang terlalu lama. Penyebabnya itu biasa terjadi karena sirkulasi liquor terlalu rendah atau suction screen tersumbat karena P-faktor yang terlalu tinggi. Dan tekanan HBl yang terlalu tinggi menyebabkan laju alir di dalam stem berkurang. Dengan penjelasan beban motor pompa sirkulasi yang rendah menandai rendahnya laju air liquor. Dan selanjutnya itu ada displacement. Dengan masalah yang terjadi yaitu efisiensi displacement yang rendah. Itu disebabkan oleh jumlah chip yang terlalu sedikit setelah proses pengisian chip. Yang kedua, bukaan valve yang terlalu besar selama proses preheating dengan empty steam. Dan waktu heating dan cooking yang terlalu lama. Penjelasannya, ramping laju alir liquor displacement yang lambat. Jadi, dapat disimpulkan setelah penjelasan tadi, yaitu upaya untuk mengoptimalkan proses produksi pulp dengan meminimalisir dampak negatif dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang meliputi pengurangan kontaminan seperti logam dan silika melalui penggunaan peralatan khusus dan proses pencucian yang efektif. Selain itu, efisiensi penggunaan air dan bahan kimia juga ditingkatkan untuk mengurangi biaya produksi dan dampak dari lingkungan. Tujuan utama dan upaya ini adalah menghasilkan pulp dengan kualitas yang lebih baik dan lebih konsisten, serta mengurangi limbah produksi. Dengan demikian, proses produksi pulp dapat menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sekian video penjelasan tentang dissolving pulp dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.